Sahroni anggota DPR RI terjerat pelanggaran berat. Kepala Polri pun juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Sungguh di luar nalar akal sehat. Publik dikejutkan dengan temuan sepucuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu di rumah pribadi anggota DPR RI Ahmad Sahroni saat kediamannya dijarah massa. Fakta ini bukan sekadar aib personal, tetapi telah menyeret nama Sahroni ke jurang pelanggaran hukum paling berat. Kepemilikan senjata api yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun ke-1951. Sebagai catatan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa senjata laras panjang jenis serbu hanya boleh dimiliki TNI dan Polri, bukan pejabat sipil, sekalipun ia anggota DPR. Dengan demikian, penemuan senjata di rumah Sahroni secara otomatis menempatkan dirinya dalam status tersangka, bahkan DPO, daftar pencarian orang, mengingat ancaman hukuman yang bisa mencapai seumur hidup, bahkan hukuman mati. Lebih mencengangkan lagi, beredar bukti berupa surat izin kepemilikan senjata yang diduga diterbitkan oleh Kapolri untuk Sahroni. Fakta ini membuka ruang bagi dugaan serius adanya penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian, sebab Polri tidak berhak memberi izin sipil, apalagi anggota DPR, untuk memiliki senjata laras panjang jenis serbu. Jika benar, ini bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan skandal besar yang mencederai hukum, mencoreng Polri, dan mengkhianati rakyat. Pertanyaan besar kini menggema di tengah masyarakat. Mengapa Kapolri bisa memberikan izin yang jelas-jelas melanggar undang-undang? Apakah ada praktik istimewa bagi pejabat tertentu hingga hukum bisa dilipat-lipat seenaknya? Siapa yang akan bertanggung jawab atas pengkhianatan terhadap aturan negara ini? Kepemilikan senjata api ilegal oleh seorang pejabat publik bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga ancaman serius bagi demokrasi dan keamanan rakyat. Seorang anggota DPR yang seharusnya menjadi teladan malah memegang senjata terlarang, sementara aparat penegak hukum justru terlibat dalam melanggengkan pelanggaran itu. Publik berhak menuntut jawaban dan tindakan tegas. Jika hukum masih berlaku di negeri ini, Ahmad Sahroni harus segera ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara itu, Kapolri harus diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika kasus ini dibiarkan, maka pesan yang disampaikan kepada rakyat hanyalah satu. Di negeri ini, senjata dan kekuasaan bisa dibeli, sementara keadilan hanyalah jadi ilusi.